karena ini hutan tanaman, kami libatkan Pak masyarakat bagaimana merasakan sih membangun hutan itu dengan kemitraan. Misalkan kita ada yang di luar konsesi itu perhutanan sosial Pak, ada HTR, ada hutan hak. Tuh. Ya. Tetapi sayang yang hutan hak itu kan kita tanam di tanah hak masyarakat ya. Sementara sekarang ada perkembangan kelapa sawit dan sebagainya. Masyarakat lebih memilih kelapa sawit karena memang hasil yang dia peroleh itu jangka waktunya pendek. Pemirsa, hari ini saya berbincang-bincang dengan manajer perencanaan perusahaan Korintiga Hutani, Bapak Redi Sugiharto, Pak Redi? Sugiharto. Selamat pagi Pak Sugiharto, terima kasih. Selamat pagi Pak. Telah datang dan kita berbincang dengan di dalam kanal Suara dari Rimba. Pak Redi, saya panggil Pak Redi Pak ya? Boleh. Bukan Mas Redi lah ya, Mas Redi bersantai ya. Sebagai manajer perencanaan Pak ya, tentunya Bapak bisa menjelaskan kepada kami tentang progres daripada hutan tanaman ini. Nah, kira-kira dalam konteks produktivitas, kira-kira bagaimana prospek yang Pak Redi lihat produktivitas dari mula perusahaan dimulai sampai saat ini meningkat, flat atau menurun? Silakan Pak Redi. Baik Pak, makasih. Jadi hutan tanaman PT Korintiga Hutani dibangun mulai tahun 98 atau 1998. Pada awalnya kita menanam hutan tanaman ini sedikit ada pesimis karena di mana-mana sebenarnya banyak kegagalan. Tetapi dengan kita optimis bahwa nanti hutan tanaman ini berhasil, sehingga kami kembangkan hutan tanaman ini dengan teknologi-teknologi yang terbaru. Pada awalnya memang kita kembangkan jenis akasia mangium ya. Karena tren saat itu memang akasia. Pada waktu itu ya. Tahun 90-an Pak ya? Tahun 98. Itu memang kami bukan perusahaan tertua, ada perusahaan-perusahaan di tempat lain lebih tua, mereka juga mengusahakan akasia mangium. Sehingga saat itu juga kita mengusahakan akasia mangium. Tetapi di perjalanan ternyata kita harus berganti jenis lain dengan beberapa alasan. Karena akasia mangium itu ada hama, Pak. Ya. Di samping memang ada dugaan dulu alelopati, tapi ya tidak terbukti. Tetapi akasia mangium kalau di kawasan konservasi masuk tanaman yang invasif, Pak ya. Jadi memang kita tidak lanjutkan lagi. Saat itu produktivitasnya tidak terlampau baik. Masih kurang dari MAI-nya kurang dari 20. Kisaran 15 ya, MAI sampai 17 ya. Sehingga saat itu kita kembangkan tanaman eukaliptus. Kami pikir waktu itu kan beli bibit atau biji itu di Australia. Saya pikir dari sana asalnya, Pak. Ternyata dari negara kita sendiri, dari Papua proponennya. Gitu. Sehingga sampai hari ini kita kembangkan eukaliptus, ada beberapa klon yang hasil temuan kita sendiri sehingga produktivitas naik. Jadi bentuk dari atau hasil dari kelibangan kita sendiri, Korintiga Hutani sendiri, menurut saya mendapatkan hasil yang cukup baik. Karena di setiap rotasi pemanenan produktivitas kita naik. Sampai tahun ini itu MAI sudah mencapai antara 27-28 dari 20. Kurang dari 20. Kurang dari 20. Ya. Jadi
dengan demikian, jadi kita bisa, saya tarik kesimpulan produktivitas naik. Dan kami sebenarnya punya mimpi. Kalau bisa MAI itu 40 meter kubik per hektar per tahun. Tapi kelihatannya ya hanya sekedar mimpi, tapi ternyata kita beberapa kasus di petak-petak tertentu kami sudah temukan hasil dari pengukuran di lapangan itu sudah mendekati 40 ada, Pak. Tapi memang secara belum umum. Keseluruhan rata-ratanya belum mencapai itu. Rata-rata masih masuk di kurang dari 30. Jadi itu clone yang kita temukan sendiri dan kita kembangkan. Jadi saya juga merasa punya kebanggaan ikut dalam bagian pembangunan hutan tanaman yang cukup baik ini. Betul. Dari luas berapa? 60.000 hektar, Pak ya? Total areal izin kami adalah 94.384 hektar. Dari luasan tersebut 20% merupakan kawasan konservasi, Pak. Konservasi. Ya. Kemudian areal yang produktif bisa kami tanam kisaran 64.000 hektar. Ya. Dari 64.000 itu, Pak, apakah semuanya sudah ditanam dengan jenis eukaliptus, tidak menggantikan akasia? Ya, saat ini memang kita di perjalanan pernah kita tanam jabon sedikit tapi gagal. Kemudian ada tanam jenis yang lain seperti albasia juga. Itu hanya untuk kebutuhan campuran produksi kami untuk pelet. Tapi ternyata pelet pasarnya kurang baik. Jadi sekarang dari 60.000 lebih itu sudah sepenuhnya kita tanam. Sudah tanam eukaliptus. Ya. Beberapa klon, tidak satu klon, Pak. Ada beberapa. Itu produksi per hektarnya? Per hektar bisa di atas 200, Pak. 200 hektar, bukan main. Per hektar. Ya. Bukan main. Tapi Bapak punya mimpi lagi untuk meningkatkan sampai 40 MAI-nya. Lebih dari itu. Masya Allah. Itu suatu yang prestasi. Kira-kira kalau saya lihat tadi 1998 sampai 2026 itu kan dari kurang dari 20 sampai 27 ya. 30% increase ya, katakanlah 40% ya. Jadi sampai 40 kira-kira tahun berapa itu, Pak? Nanti 2042. 2042. Dan sampai Indonesia Emas 2045 sebenarnya 2041 kami izinnya berakhir, Pak. Bukan. Mudah-mudahan bisa diperpanjang. Jadi saya melihat bahwa ini memang betul-betul suatu upaya untuk meningkatkan produktivitas yang tinggi, yang suatu saat nanti mungkin menjadi ikon, Pak, di HTI ini. Ya, mudah-mudahan. Ikon HTI karena kita melihat bahwa belum ada perusahaan-perusahaan yang bisa meningkatkan produktivitas yang begitu tinggi. Jadi mungkin kami tidak menarik, Pak Teddy. Jadi menarik. Jadi mudah-mudahan ini mimpi jadi kenyataan, Pak, dan kita berolah. Nah, tadi kalau kita melihat produktivitas, oke, Pak Teddy ya. Nah, kira-kira di samping tadi penggunaan varietas unggul, kira-kira faktor apa lagi yang tadi sehingga produktivitas begitu naik? Sebenarnya banyak hal di samping varietas yang sesuai, yang bagus. Kita juga harus mengusahakan tanaman kayu itu dengan teknik penanaman yang benar. Kebanyakan di tempat lain mungkin di daur pertama dan daur berikutnya itu ada penurunan produktivitas. Oh gitu. Ya, kebanyakan seperti itu karena kalau tidak ada perlakuan-perlakuan yang serius terkait dengan pengolahan tanah. Misalkan kami untuk daur kedua, ketiga dan seterusnya kita sudah yang tadinya menggali lubang itu dengan cangkul, kami sudah menggunakan alat seperti sapetor, Pak. Sehingga ada perlakuan untuk tapak tumbuh si pohon tersebut. Kemudian terkait dengan pemupukan kita juga di awal bagaimana kita memastikan setiap pohon itu terpupuk, Pak. Tumbuh. Ada pupuk di situ karena ada namanya kita mengelola
luas, Betul. kemudian menggunakan tenaga kerja yang banyak juga. Betul. Kita tidak bisa awasi tenaga kerja itu one person one Right. pengawas. Betul. Tidak bisa seperti itu, sehingga kita pastikan bagaimana kita mengupayakan bahwa satu pohon itu paling tidak di awal pada saat menanam itu pupuknya memang betul-betul terpupuk, sehingga dia akan tumbuh optimal. Kemudian kita jaga di usia tanaman kurang dari 1 tahun itu persentase tumbuhnya itu ya di atas 95%, Pak. Oke. Sehingga kalau toh nanti pada saat panen ada pengurangan persentase tumbuh, itu memang hanya faktor seleksi alam, Pak. Oke. Misalkan mungkin ada hama juga, mungkin ada faktor yang lain. Oke. Nah, tetapi bagaimanapun terkait dengan kontrol atau pengendalian hama itu juga kita atasi cukup serius. Di sini kita punya divisi yang menangani khusus soal itu. Dan ada faktor-faktor yang lain selain sistem tanam, bagaimana kemudian kita juga punya sistem juga menanam itu cepat, supaya misalkan kalau untuk daur kedua kan panen dulu baru tanam, Pak. Betul. Nah, pada saat itu memanen sampai menanam itu kita kasih rentang waktu yang pendek sekali, Pak. Kurang dari 40 hari harus tanaman kembali. Kembali. Kenapa? Kalau lewat waktunya akan bersaing dengan gulma tanaman itu. Kan tanaman kita eukaliptus itu bibitnya kecil. Oke. Jadi kurang lebih 30 cm saja. Iya. Kalau gulmanya tumbuh duluan dia tertutup dan dia Jadi mengurangi biaya pemeliharaan juga ya? Salah satunya itu juga. Menarik. Nah, yang tidak hanya mengandalkan varietas unggul, tapi juga ada treatment lainnya, terutama pupuk, Pak ya. Dan meyakinkan bahwa satu pohon itu harus hidup, Pak ya. Pengendalian gulma juga ya. Di istilahnya step berikutnya. Kan ada usia dari 0 sampai 8 tahun kita pengendalian gulma intensif sampai usia 2 tahun, Pak. Oke. Curah hujannya tinggi di sini, Pak? Cukup tinggi. Cukup tinggi. Ya. Tentunya gulma lebih cepat tumbuh ya. Kemudian kan tajuk eukaliptus kita tahu kan daunnya kecil, jadi matahari masuk sehingga gulma tumbuh juga dengan baik. Gak bisa tertekan. Kalau akasia dulu, Pak, kan tajuknya luas ya groundnya, sehingga di bawah tegakan itu gelap. Jadi gulma itu tidak tumbuh. Hama yang sering dijumpai apa, Pak? Di usia kurang dari 6 bulan itu ulat. Di pucuk daun itu ya, tapi itu cukup terkendali, Pak. Di kita cukup terkendali karena juga tidak terlampau mengganggu karena dia hanya masih kecil, tumbuhnya lebih cepat. Dan kita juga pernah temukan hama zozera, Pak, penggerek batang. Tetapi itu pun sekarang kita sudah bisa atasi sampai 10 terakhir ini sudah tidak kita temukan lagi hama yang serius. Belum pernah ya ini diserang hama ya? Ya pernah. Seperti yang masal tidak. Belum pernah ya, sehingga menurunkan. Ada klon-klon tertentu, Pak. Kita kan punya koleksi beberapa klon. Ada klon itu yang mungkin rentan ya serangan hama. Ada juga yang tahan serangan hama. Seperti itu. Nah, dari aspek perencanaan, Pak ya, dari tadi 30.000, 90 sekian ribu hektar itu 60 sekian ribu untuk tanaman. Itu kan ada sisanya, Pak ya? Hampir 30 ribuan. Itu buat apa, Pak? Begini, tidak seluruh lahan yang kami kelola di penataan area kerja itu 100% kami bisa tanam. Tanam untuk HTI. Ya. Jadi sebagian lahan itu ada area yang tidak efektif, misalkan dari cekungan-cekungan, kemudian ada batu-batu, misalnya seperti itu juga masuk kategori area tidak efektif. Dan ada kurang dari 5% itu masih dikuasai masyarakat, Pak. Oke. Ya, itu masih bagian daripada sosial konflik yang kebetulan belum bisa kami selesaikan. Itu tapi progresnya cukup baik. Jadi kecil sekali, kurang dari 5%, kurang lebih mungkin 3%-an. 3%. Hanya segitu saja yang kita bisa tidak kelola. Kalau areal budidaya, istilahnya kami sekarang kan
penataan areal kerjanya ada budidaya dengan kawasan lindung saja, Pak. Aha. Nah, di areal budidaya 64.000 hektar itu udah mendekati 80% dari total area. Ya. Sisanya ada 10, sekian persen saja yang tidak efektif. Nah, kan Pak, kita real ya bahwa dimanapun itu hutan tanaman pasti ada konflik dengan Betul. konflik apakah terhadap masyarakat. Ya, benar ya. Nah, tadi Bapak mengatakan kurang lebih 3% ya. Ada Bapak bukan konflik ya, ada sekitar bersinggungan dengan masyarakat. Ya. Kira-kira Pak Redi sebagai manajer, bagaimana Pak Redi bisa meredam konflik ini sehingga tidak ini? Jadi sebenarnya Pak, bukan konfliknya yang kecil. Nah. Sebenarnya dari kita memulai membangun hutan tanaman ini di tahun 98, konflik sudah mulai muncul. Tetapi satu persatu konflik itu kita bisa redam. Ya. Tapi sebenarnya kan bagaimana kita menangani konflik itu sebenarnya kan. Bukan konfliknya, saya rasa semua perusahaan sama Pak. Konfliknya cukup banyak. Ada yang besar, ada yang sedang kecil, seperti itu skalanya. Tapi bagaimana si manajemen itu meredam konflik atau menyelesaikan persoalan-persoalan sosial ini dengan baik. Ada beberapa cara, karena ini hutan tanaman, kami libatkan Pak masyarakat. Bagaimana merasakan sih membangun hutan itu dengan kemitraan. Misalkan kita ada yang di luar konsesi itu perhutanan sosial Pak, ada HTR, ada hutan hak. Tuh. Ya. Tetapi sayang, yang hutan hak itu kan kita tanam di tanah hak masyarakat ya. Sementara sekarang ada perkembangan kelapa sawit dan sebagainya. Masyarakat lebih memilih kelapa sawit karena memang hasil yang dia peroleh itu jangka waktunya pendek. Kalau udah mulai panen kan per 2 minggu mereka bisa panen. Nah, sementara bisnis hutan tanaman itu perlu waktu yang panjang karena sifatnya investasi. Ya, sehingga di ujung saja terimanya seperti itu dan tidak tahan. Kalau itu kan tidak bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi masyarakat lebih pilih itu. Tetapi kalau yang HTR sampai hari ini masih berjalan. Kenapa HTR itu berjalan? Karena bagaimanapun HTR itu kan dibangun di kawasan hutan, Pak. Ada izin, walaupun itu milik masyarakat. Nah, itu kerjasama dengan perusahaan sampai hari ini masih berjalan. Di samping juga ada kemitraan-kemitraan yang lain yang di dalam konsesi, Pak. Kita ada pola bagi hasil, juga ada agroforestry. Jadi, ya sebagaimana meredam konflik sosial ini, ya sebenarnya kita ajak aja masyarakat ikut. Dan memang bagaimanapun harus dapat, kita harus memberikan insentif juga kepada masyarakat, walaupun hilangnya akses masyarakat dengan hutan itu kan harus diberikan kompensasi memang. Ya. Wah, menarik Pak Redi. Pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan Pak Redi Sugiharto. Dari bincang-bincang ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa HTI merupakan usaha kehutanan yang masih bisa diandalkan untuk bisa menguntungkan. Ya. Kita melihat bagaimana perusahaan mencoba meningkatkan produktivitas, meredam konflik. Cara mereka, sistem mereka meredam konflik juga sangat kita hargai. Kemudian bagaimana juga mereka menyisakan atau menyediakan kawasan konservasi dari luas area yang mereka punya. Saya pikir ini suatu perusahaan yang aspeknya cukup kompleks dan merupakan satu perusahaan yang learning institution, saya pikir ya, yang bisa kita jadikan ikon untuk kita belajar bagaimana kita mengolah hutan tanaman secara lestari. Demikian pemirsa dari kami. Terima kasih Pak Redi ini bersama dengan Saudara Rimba, dan terakhir salam Rimbawan.